Ya, kali ini kita akan membahas berita yang sedang viral, yang sedang ramai dibicarakan, tidak hanya dibicarakan oleh nasabah asuransi, tetapi juga dibicarakan oleh agen asuransi, dan sebenarnya banyak juga dibicarakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan dengan asuransi. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di industri asuransi, kenapa ada 13 perusahaan asuransi yang katanya diawasi oleh OJK. Kalau nasabah bertanya bagaimana nasib polis saya, kalau agent mungkin atau karyawan bertanya perusahaan asuransi saya gimana, kira-kira masuk nggak di dalam 13 perusahaan tersebut. Yuk kita simak di video berikut ini. Oke, kalau kita bicara 13 perusahaan asuransi yang diawasi secara khusus oleh OJK, di berita memang tidak disebut secara eksplisit. Di dalam berita, OJK hanya menyampaikan ada 4 perusahaan asuransi yang memang sekarang sudah menjadi pasien OJK, yaitu Wana Arta Life, Kresna Life, Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra, dan Jiwasraya. Yang 9 yang lain tidak disebut. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengetahui kira-kira yang 9 itu siapa-siapa saja? Nah, sebenarnya kita nggak perlu melihat ke berita mungkin gitu ya, tetapi kita bisa melihat ke laporan keuangan mereka. Bagaimana, apakah perusahaan asuransi di mana saya membeli polis, di mana saya bekerja atau saya bekerja sama, itu masuk di dalam 9 dari 13 perusahaan asuransi yang diawasi secara khusus. Nah, kalau kita bicara berita ini, sebenarnya berita ini awalnya dari mana sih? Gitu ya, apakah perusahaan asuransi saya akan bernasib sama dengan 4 perusahaan asuransi yang disebut oleh OJK, gitu ya. Kalau kita bicara berita ini asalnya sebenarnya dari siaran pers OJK pada tanggal 2 Januari 2023, di mana OJK mengeluarkan siaran pers. OJK mendukung peningkatan peran serta jasa keuangan selama 2022 dan memperkuat daya tahan dan integritasnya pada 2023. Nah, khusus mengenai industri jasa keuangan non-bank, lebih khusus lagi asuransi, OJK memang memberikan beberapa rekomendasi untuk mitigasi, gitu ya. Setidaknya ada 5 gitu ya, yang 3 secara khusus memang bicara tentang asuransi. Pertama, bicara soal, ayo perusahaan asuransi kurangi banting-banting harga. Proses underwriting-nya lakukan dengan benar dan prudent, dengan hati-hati, gitu ya. Lalu ayo patuh dengan SEOJK 05, di mana semua produk unit link yang tidak comply dengan SEOJK nomor 05, itu harus sudah mulai tidak dijual lagi dan harus mulai diganti dengan produk unit link yang baru, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah. Nah, ini adalah sumber dari berita yang dimuat oleh media-media yang teman-teman Bapak Ibu sekarang sedang baca gitu ya. Dan ini semua berasal dari isi dari siaran pers tersebut gitu ya, di mana secara khusus OJK bicara soal RBC. Nah, ini menarik nih. RBC di perusahaan asuransi itu cenderung memang masih dalam rata-rata ya aman katanya. Di Indonesia masih dalam kondisi aman, tapi masih punya banyak potensi untuk terus ditingkatkan. Pertanyaannya, RBC itu apa sih? Apa sih kaitannya dengan 13 perusahaan asuransi yang tadi? Apa kaitannya dengan 4 perusahaan asuransi yang tadi akhirnya jadi pasien, gitu ya? Maka kita akan bahas secara khusus untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi tempat saya bekerja, tempat saya beli polis, tempat saya bekerja sama sebagai agent, itu bagus atau tidak, kita bisa lihat salah satu indikator yang paling penting adalah RBC ini. RBC ini adalah risk based capital.
atau dalam bahasa Indonesianya di dalam pembukuan, di dalam laporan keuangan perusahaan asuransi disebut sebagai rasio pencapaian solvabilitas. Apa sih RBC atau rasio pencapaian solvabilitas? Kenapa menjadi penting? Kenapa bisa menjadi indikator untuk kita tahu perusahaan asuransi saya ini sehat atau tidak sehat, gitu kan? Nah, kita bahas. Jadi RBC sendiri adalah tadi ya rasio pencapaian solvabilitas. Jadi ini adalah sebenarnya perbandingan antara jumlah aset dan jumlah liability, terutama liability jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa yang sederhana, RBC adalah sebagai kemampuan perusahaan asuransi untuk membayar hutang atau kewajiban jangka panjangnya, ya, menggunakan aset yang mereka sekarang miliki, gitu ya. Dan berdasarkan POJK nomor 71 tahun 2016, semua perusahaan asuransi di Indonesia harus memiliki RBC atau rasio pencapaian solvabilitas atau risk based capital minimal 120%. Nah, kalau sudah mendekati 120 atau di bawah 120, dipastikan akan ada dalam pengawasan khusus menjadi pasiennya OJK untuk bisa disembuhkan supaya nasabahnya bisa terselamatkan. Nah, itu kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa tahu soal RBC? Dari mana kita bisa tahu RBC perusahaan asuransi? Di mana saya membeli polis misalnya, atau di mana saya bekerja gitu ya. Dari mana saya cara taunya? Nah, cara taunya sebenarnya sederhana. Bapak Ibu tinggal membuka laporan keuangan yang ada di website semua perusahaan asuransi. Semua perusahaan asuransi di Indonesia diwajibkan oleh OJK untuk memberikan laporan keuangan setahun setidaknya 4 kali per kuartal yang Bapak Ibu bisa akses secara gampang, secara bebas. Dari situlah kita bisa mengetahui mengenai tingkat kesehatan perusahaan asuransi kita. Nah, di bagian mana kita bisa mengetahui soal RBC? Jadi kalau Bapak Ibu melihat laporan keuangan perusahaan asuransi, biasanya dia ada di bagian paling kanan. Nah, ini ya yang bagian paling kanan itu paling atas, kemudian saya turunkan, saya perjelas dengan panah warna biru tersebut dan saya berikan kotak hitam. Di situ tertulis mengenai rasio kesukupan solvabilitas, gitu ya. Itu berapa persen? Keluar angkanya tuh. Ini di kasus perusahaan asuransi yang saya ambil ini di kuartal 4 tahun 2022 itu RBC-nya itu 600% lebih. Sehingga ini tentu saja di atas ketentuan OJK. Bagus banget, karena minimal OJK bilang 120%. Kalau tercapai 600 berarti 5 kali lipatnya. Berarti bagus, gitu ya. Berarti perusahaan asuransi ini boleh dikatakan sehat. Nah, RBC sendiri, cara ngitungnya adalah dari jumlah tingkat solvabilitas ada di dalam laporan keuangan tersebut, gitu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah modal minimum berbasis resiko, MMBR. Kemudian dikalikan 100%. Akan keluar namanya RBC. Semakin besar RBC, semakin bagus, semakin sehat perusahaan asuransinya. Itu indikator yang paling gampang. Sehingga kalau Bapak Ibu hari ini menanyakan apakah perusahaan asuransi saya ada di antara 9 perusahaan asuransi yang sedang dalam pengawasan khusus dan siap jadi pasiennya OJK, lihat aja RBC-nya. Nah, lalu kita balik dong ke belakang. Kalau kayak gitu, kemarin kenapa Kresna Life, Wana Arta Life, kemudian Jiwasraya menjadi pasiennya OJK gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa pertama kita lihat Kresna Life. Saya ambil beritanya di satu media, ada sumbernya di sana. Itu pernah mencapai level negatif, RBC-nya level negatif 323. Bayangkan, minimal 120%, ini RBC-nya minus 323%. Artinya, hutangnya jauh lebih banyak daripada asetnya. Nah, itu Kresna Life. Kemudian kalau kita lihat Jiwasraya. Jiwasraya itu pernah pada suatu ketika RBC-nya minus 1000%. Bayangkan, minus 1000%. Jumlah hutangnya itu jauh lebih banyak daripada aset yang bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Hutang di sini termasuk di dalamnya klaim, ya, klaim-klaim kepada nasabah, gitu ya. Lalu kita lihat Wana Arta Life juga melakukan hal yang sama dan malah di situ ada manipulasi laporan keuangan, gitu ya. Nah, ini yang terjadi, gitu ya. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu hari ini bertanya apakah perusahaan asuransi saya berada di antara 9 perusahaan asuransi yang akan diawasi atau menjadi pasiennya OJK, Bapak Ibu tinggal melihat pertama
adalah RBC, ya tadi risk based capital, ya, rasio pencapaian solvabilitas, dan pertumbuhan RBC-nya. Jadi kita lihat apakah perusahaan asuransi Bapak Ibu selama kurang lebih, katakan misalnya 5 tahun berturut-turut, RBC-nya naik atau turun. Lebih banyak naiknya atau lebih banyak turunnya. Kalau misalnya turun terus, kita lihat ke industri. Apakah seluruh industri asuransi RBC-nya turun semua? Kalau dalam satu industri turun semua, is okay. Berarti memang industrinya sedang tidak bagus. Tetapi kalau semua naik, kemudian perusahaan asuransi Bapak Ibu turun, nah itu yang patut dipertanyakan. Bapak Ibu siap-siap dengan kondisi itu. Jadi, hari ini memang saya tidak akan menjawab 9 karena memang tidak diumumkan oleh OJK, tetapi hari ini Bapak Ibu bisa mengetahui perusahaan asuransi Bapak Ibu berpotensi nggak jadi pasien khususnya OJK dengan melihat tadi RBC dan pertumbuhan RBC-nya. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini cukup mencerahkan. Semoga video ini membuat Bapak Ibu mengerti cara membaca RBC dan menenangkan hati Bapak Ibu melihat laporan RBC perusahaan asuransi Bapak Ibu, atau justru Bapak Ibu bisa tahu bahwa Bapak Ibu harus mengambil langkah karena melihat RBC perusahaan asuransi Bapak dan Ibu sedang kurang bagus. Demikian Bapak Ibu, salam sukses untuk Bapak Ibu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di EduSeries berikutnya.